Video ini akan membahas perjalanan investasi gue di reksadana ya di aplikasi Bibit selama berapa? 13 minggu terakhir. Kira-kira apa yang terjadi di 13 minggu ini pada reksadana obligasi gue? Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa, gue akan coba disclaimer dulu ke teman-teman semua. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi sobat investor semua, sekarang gue ingin memberitahu ke teman-teman semua juga ya soal perjalanan investasi gue. Ini beberapa kali ada orang yang bertanya juga sama gue di beberapa video yang berbeda ya. Bang, lu tuh apa namanya? Gimana caranya lu namanya? Bilang lu sukses tapi lu nggak nunjukin portofolio dan lain sebagainya. Well, gue sebenarnya udah ada di beberapa video lain. Tapi kan beberapa kali mereka nggak nyimak. Terus mereka ngevonis dari satu video. Itu menurut gue nggak fair sih gitu. Jadi ya mereka harus lihat di video-video yang lain juga, dan itu bukan 1-2 video yang nyelip loh. Itu setiap minggu kan gue update ke kalian juga. Nah, jadi kan yang salah siapa? Yang salah yang nggak perhatiin juga gitu. Jadi coba kamu perhatiin sampai habis juga. Well, sekarang di minggu ini kebetulan portofolio gue sebenarnya naik, cuman secara persentase dia turun. Ya, dalam arti gini, yang sebelumnya 0,98 kalau nggak salah, sekarang jadi 0,93%. Tetapi secara nominal itu naik, sekarang jadi 5.500. Sebelumnya itu 4.000 sekian lah. Jadi memang ada peningkatan juga. Cuman secara persentase itu dia turun. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu karena di minggu sebelumnya itu gue sempat top up ya, sempat top up 100.000. Jadi kalau diakumulasi tentu persentasenya itu makin turun, guys. Karena kan itu dari hasil akumulasi ya. Hasil akumulasi ya tentu profitnya juga mengikuti dengan total akumulasi yang ada gitu. Ya kayak misalkan 10% dari 1 juta ya. Misalkan 100.000. Terus lo top up lagi ya 100.000, 1.100.000. Nah, apakah profitnya akan tetap 10%? Kan enggak, pasti turun dong. Kenapa? Karena nominalnya itu udah bertambah. Nah, itu ada hitungan baru lagi. Nah, makanya seperti itu. Biasanya itu akan turun kayak gitu untuk sementara. Tapi ujung-ujungnya dia juga akan punya potensi untuk naik juga. Nah, seperti kejadian di saat ini. Kelihatannya secara persentase dia turun, tapi ternyata secara harga itu dia naik. Kayak gitu guys ya. Jadi hitungannya berbeda lagi kalau misalkan nominal top up kamu ya berbeda juga gitu. Seperti itu, karena kan akan dihitung harga rata-rata juga. Oke, jadi buat teman-teman semua yang setelah ini ingin belajar lebih dalam lagi soal reksadana, nah kamu bisa cek aja tuh di seminar investasi reksadana gua yang ada di playlist investor pemula. Di situ kamu coba pahamin dari awal sampai akhir juga gitu ya, supaya kamu bisa mantap dalam berinvestasi juga. Kayak gitu. Itu aja sih yang pengen gue sampaikan hari ini, sangat singkat juga ya. Mudah-mudahan progres ini kamu bisa lihat setiap minggunya. Supaya apa? Supaya kamu bisa tahu, oh progresnya kayak gini, oh reksadana obligasi kayak gini, oh reksadana pasar uang seperti ini, oh naik turunnya seperti ini. Dengan kamu bisa memahami naik turunnya investasi, tentunya kamu akan bisa santai dalam berinvestasi juga. Itu aja yang pengen gue sampaikan. Bila mana kamu setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi di reksadana di aplikasi Bibit, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, nanti kamu juga bisa mengunjungi dari forum gue juga di forum investasiindonesia.com ya. Kamu bisa cek sendiri di sana, ada juga artikel-artikel soal investasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.